Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Minal aidin wal faizin. Siang. Terima kasih sudah bergabung di sebenarnya program baru. Wah. Jadi kemarin sebenarnya alumni itu kayak ada Fadli di sini, terus ada alumni yang 2 tahun yang lalu ada angkatannya Jaka gitu. Nah mereka mau, Pak, saya mau dong ngisi, misalnya saya mau dong sharing-sharing sama adik-adik kelas. Ya udah deh, ntar saya pikirin dulu gitu. Waktu itu sebelum pandemi ini. Jadi tadi saya mikirnya, oh ya udahlah, mungkin ada 1 hari khusus gitu kan, ada 1 hari khusus di sekolah, kita ketemu, kumpulin beberapa adik kelas gitu, mereka ngobrol, mereka sharing. Tapi kan udah semenjak ada pandemi ini jadinya susah. Jadi saya coba buat sama guru-guru juga, termasuk ada Pak Majid, ada Bu Nita. Nah di sini sebenarnya sebuah platform buat kita sama-sama ngobrol, buat sharing gitu ya. Terutama alumni juga. Jadi bentuk sharingnya apa aja yang di-sharingin ya, yang pasti berkaitan sama jurusan multimedia dan animasi. Iya. Oke. Pengalaman gitu ya. Nah, lebih seperti itu. Nah, saya akan mulai aja dulu. Sambil saya nunggu Bu Aziza. Oke, kelihatan? Apa yang saya share? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ada PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Minal aidin, Pak. Ya, siap. Oke. Materi hari ini sebenarnya materi yang cukup basic, walaupun basic, tapi kalian biasanya akan kelupaan, akan ketinggalan, gitu ya. Kenapa akan kelupaan, akan ketinggalan? Biasanya kita, bukan kalian doang sih, termasuk saya, yaitu kadang-kadang kalau ngerjain sebuah desain, ngerjain sebuah pekerjaan kreatif, kita melupakan sebuah proses awal yang sebenarnya amat sangat penting dalam memulai sebuah pekerjaan kreatif ini, namanya brainstorming sama mind mapping. Nah, di sini mungkin nanti saya akan bahas dari segi teknisnya, gitu ya. Terus juga ada Fadli juga, ini alumni di jurusan animasi tahun 2020 ya berarti ya dia. Namanya, gitu ya. Yang akan sharing juga mungkin dari pengalaman Fadli di LKS gitu ya, di perlombaan maupun di pekerjaan-pekerjaan. Nah, beberapa kali juga Fadli pernah nanganin pekerjaan-pekerjaan permintaan langsung dari klien, nah project-project itu. Jadi bisa langsung Fadli yang sharing-sharing ada di sini. Nah, sebelum saya mulai, nah saya mau tahu gitu, sekalian saya akan mengukur nanti hasil jawaban di sini, akan saya grade, kalian boleh akses linknya ini, nah, nanti saya copy, saya paste, ada di chat di seminar ini, gitu ya, kalian boleh mengerjakan, sekitar ada cuma 8 soal, gitu, jadi saya akan melihat dulu tanggapan kalian, gitu ya, untuk permulaan. Oke. Saya stop sharing. Oke, silakan kalian cek, ada di chat saya, ada di chat ini ya, ada di chat meet-nya ya. Tuh lihat yang baru. Oke, silakan kalian isi. Kalian boleh isi dulu. Jadi ntar saya bisa langsung lihat apa jawaban dari kalian. Jadi yang paling besar. Jawaban yang paling banyak. Silakan diisi, teman-teman. Kalian jawab.
Oke, sudah ada 7 orang. Jadi saya akan grade di sini. Sudah 33. Cuma 2 soal. Ada 3 kabupaten, besar, lagi bisa lanjut. Mungkin bisa dijelasin Mbak kenapa disuruh ngisi kuisnya dulu gitu? Oh gitu. Sebenarnya kenapa saya kasih ini? Gitu ya. Ini apa? Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dasar. Mungkin kalian juga udah berapa kali dapat modul dan materi dari saya berkaitan dengan brainstorming ini dan mind mapping ini. Jadi saya ingin remind aja sebelum kita mulai sama topik sama pembicaraan kita. Oke, saya akan lihat dulu grade-nya. Jadi alhamdulillah nih kalau yang kalian ingat ini berarti tujuan yang belajarnya Oke, semuanya sudah ngisi? Oke, sudah. Sekian sesi ibu hari ini. Sekali lagi, Oke, saya akan kasih lihat. Ini sudah mulai pollingnya. Saya akan share ya. Selamat menjalani Yuk, akhir tahun. kita lihat gimana hasilnya. Seberapa tahu kalian? Terakhir ada yang Masih ada yang join. Sama-sama. Pak Sandi, Ibu Aziza udah join Pak? Oh sudah ya? Ibu, Halo Bu, Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita langsung mulai aja ya Bu ya. Dari Bu aja dulu. Boleh. Yang saya hormati Bu Aziza selaku Kepala SMK Negeri 6, mungkin untuk memberikan sambutan, saya persilakan. Oke. Ya, terima kasih Pak Sandi. Cukup terdengar suara saya? Cukup Bu. Ya Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya melihat di sini ada Pak Majid, ada Pak Sandi. Saya belum lihat yang lain ada siapa. Terima kasih atas undangannya ke materi pertemuan hari ini. Anak-anakku sekalian, kelas 10 yang hadir ya, Mas Sandi? Hadir Bu. Kelas 10 dan kelas 11. Kelas 10 dan 11 yang hadir di sini, dan narasumber hebat kita, Fadli, terima kasih atas kehadirannya, share dengan adik-adiknya di sini. Ya, anak-anakku sekalian semuanya, ini merupakan mungkin momen pertama dalam kondisi sekarang ini kita melakukan share seperti ini. Untuk kalau Ibu yakin kalau untuk multimedia animasi untuk sudah beberapa kali sharing dari alumni dan untuk adik-adiknya. Terima kasih atas semuanya fasilitas yang diberikan oleh Pak Sandi dan Fadli buat anak-anakku semuanya. Jadikanlah momen ini menjadi momen pembelajaran kalian semuanya, bahwa kalian sebenarnya memiliki orang-orang hebat di sekitar kalian untuk tetap belajar,
dan jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa putus asa, karena perlu pasti kalian juga sudah tahu Pak Sandi juga adalah alumni SMK Negeri 6, memperkuat SMK 6. Jadi Ibu berharap bahwa anak-anak bisa belajar dengan lebih maksimal, bisa menghasilkan karya-karya yang lebih baik untuk SMK Negeri 6 Jakarta. Lalu untuk masa seperti sekarang ini yang kita juga belum tahu sampai kapan kondisi ini akan berlangsung, saya berharap bahwa anak-anak semua masih mempunyai rasa semangat yang untuk bisa lebih baik tanpa perlu mengeluh, rasa lelah, bosan dan segala macam. Coba kita cari hal-hal positif selama kita berada di rumah. Karena perlu kalian juga ketahui, saya sendiri mengisi hal-hal yang saya ada di rumah ini, sampai saat ini saya tidak pernah lelah untuk terus juga belajar. Jadi saya berharap bahwa anak-anak juga semua belajar. Banyak link-link gratis yang bisa kalian ikuti untuk menambah informasi, untuk menambah pengetahuan, lalu sehingga kalian bisa akan menjadi lebih baik. Karena kalau saya katakan saat ini saja saya masih bisa mengikuti beberapa link-link kegiatan, walaupun posisi saya sudah posisi aman, tapi saya masih tetap belajar. Jadi anak-anak tetaplah belajar, tetaplah yakin, lalu ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada, jangan pernah lelah. Untuk Fadli, terima kasih atas share-nya kepada adik-adiknya, berikan pengalaman-pengalaman yang pernah kamu dapati. Lalu Ibu juga pesan, tadi di hasil rapat bidang SMK masih dibicarakan mengenai LKS nasional. Ibu masih tetap berharap bahwa kamu mempunyai semangat terhadap LKS nasional, walaupun belum tahu kapan pelaksanaan LKS nasional. Ada dua planning. LKS nasional tetap dilangsungkan di Kalimantan seperti rencana, atau nanti dilangsungkan secara daring. Tapi tetap tumbuhkan semangat itu buat SMK, bukan buat SMK 6 sebenarnya, buat diri kamu sendiri. Apa yang kamu dapat itu pasti merupakan yang terbaik buat dirimu dan juga untuk SMK 6. Dan Pak Sandi, ke depan saya berharap bahwa kegiatan ini terus akan berlanjut. Istilahnya akan banyak alumni, saya tahu banyak alumni yang sudah Pak Sandi bawa ke sekolah untuk sharing dengan adik-adik. Seperti berkali-kali saya katakan di depan ketika kita juga rapat, ini perlu anak-anakku sekalian juga ketahui, tanpa menomorduakan teman-teman kalian di bisnis manajemen, akuntansi, perkantoran dan pemasaran, saya menaruh rasa tinggi terhadap capaian yang akan kalian raih untuk anak-anak Ibu di multimedia dan animasi. Karena Ibu yakin ke depan lahan pekerjaan kalian lebih terbuka daripada teman-teman kalian di bisnis manajemen. Jadi saya benar-benar menaruhkan pengharapan saya tertinggi kepada anak-anak Ibu di multimedia dan animasi. Yuk ambil yang positif, tinggalkan yang negatif. Mudah-mudahan dengan setelah selesainya pandemi COVID-19 ini, anak-anak multimedia lebih berpikir positif, mengerjakan hal-hal positif daripada terlibat kepada hal-hal negatif lainnya yang tidak diperlukan. Itu dari Ibu, selamat melanjutkan kegiatan kalian. Mohon maaf Ibu tidak bisa full berada bersama dengan kalian, karena saya di jam 2 nanti ada kegiatan dengan British Council yang harus saya ikuti kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Aziza. Terima kasih Bu Aziza. Ya, lanjut. Oke, saya akan live lagi ya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke. Saya akan lanjut berkaitan sama yang tadi, yang terakhir. Gitu ya. Ya. Oke, saya share dulu. Oke.
Kelihatan apa yang saya share? Yuk. Kelihatan? Cukup kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Oke. Ini udah ada nilainya. Binomo. Tuh, nomor 3 binomo. Dari game ini ada sekitar 125 yang mengikuti, yang join link gitu ya, yang mengerjakan kuis ini. Saya akan ambil 10 besarnya aja. Oke, kita tunggu lagi kira-kira. Nah, sini ada yang pertama, ada Alif Hasbi Hakim, kalau nggak salah anak animasi ya, 10 animasi apa MM ya? Nggak kenal, Pak. Anim ya? Nah, ini ada Raihan Animasi, Pak, animasi. Animasi ya. Ini 11 mm nih, Alwi. Alif Hasbi. Oh, sama nih Alif Hasbi. Alifnya 2 kali. 2 kali. Berarti ini Waduh, curang. Ini. Jangan deh, biarin aja. Oke. Jadi pertanyaan saya sebenarnya cukup simpel untuk di sini. Saya sebenarnya ya pertama ya biasa saya nanya kabar kamu semua ya. Terus saya cuma nanya simple branding. Kenapa saya kaitkan sama branding untuk di mind mapping ini? Gitu ya. Kenapa? Karena branding itu mungkin kalau yang kamu tahu cuman sebuah produk, saya beli produknya apa, saya beli, saya gunain. Tapi enggak. Gimana proses panjang dalam sebuah branding itu melalui proses mind mapping sama proses brainstorming. Jadi ntar juga Fadli akan memberikan contoh gitu ya, beberapa yang sudah dia pernah kerjakan gitu ya. Terus saya juga menanyakan yang ya agak simpel sebenarnya. Kalau kamu sebelum mengerjakan desain apa yang kamu lakuin gitu ya. Terus kamu ngerti gak tentang brainstorming itu apa? Lumayan juga nih, banyak yang salah nih, yang benar cuma 41 untuk di bagian sini. Lalu sketsa, ada kaitannya yang namanya brainstorming, mind mapping, ada kaitannya dengan sketsa, gitu ya, ada kaitannya dengan sketsa itu apa. Lalu di sini ada pernyataan yang benar, jadi ini branding menurut kamu seperti apa? Oke, itu untuk kuis kita hari ini. Jadi selamat untuk 10 besar, ya. Selamat untuk 10 besar, ya. Selamat untuk 10 besar. Poinnya, oke. Saya akan langsung masuk. Terima kasih. Saya akan langsung masuk ke materi. Jadi sebelum ke Fadli, saya akan jelaskan sedikit mengenai branding dan brainstorming dan mind mapping dalam sebuah graphic design. Gitu ya. Oke, pertanyaan saya cukup simpel sebenarnya. Kalian pernah nggak sih merasa stuck saat lagi ngerjain tugas atau mungkin lagi saat ngerjain pekerjaan kreatif? Nah, ini kelas 11 lagi dapat tugas dari tempat PKL-nya, terus bingung, saya mau ngapain? Apa yang saya lakuin? Padahal posisinya saya saat di tengah-tengah lagi mengerjakan. Pernah nggak rasain kayak gitu? Kalau saya sering. Ya. Jujur aja, kalau saya sering. Ya. Nah, mungkin kalau iya sering ya. Gitu. Kalau iya, berarti ada yang salah tuh sama apa yang kamu lakuin. Kenapa sih salah? Sebenarnya kan, padahal saya udah ngelakuin ini. Saya biasanya kalau sebelum desain ada beberapa dari kalian, ya mungkin termasuk saya nyeduh kopi dulu, minum kopi dulu, atau saya main game dulu, gitu kan. Atau buat yang lain juga beberapa saya baca buku dulu, baca novel dulu gitu ya, selesai novel dulu, atau bahkan saya nonton film dulu, atau saya mencari inspirasi dulu di WC, di toilet, ritual. Atau juga saya makan dulu biar banyak, siapa tahu ntar pas lagi desain atau lagi ngerjain saya jadi fresh lagi atau gimana, atau enggak saya settingan sama
pacar saya dulu, ngebucin dulu gitu ya. Nah, padahal kan saya udah ngelakuin ini. Tapi kenapa? Kenapa saya masih ngerasa stuck? Oke, pertanyaan saya beda lagi. Gitu. Kamu stucknya karena memang kamu nggak ada mood untuk kerjain atau nggak ada ide. Ini dia. Ini yang harusnya kamu bedain dalam mengerjakan sebuah proyek kreatif. Gitu. Kenapa harus saya bilang harus dibedain? Gitu ya. Karena beda. Prosesnya kalau kamu memang tidak ada mood, itu mungkin pakai cara yang sebelumnya, pakai cara ini mungkin kalian bisa untuk menjalankan. Tapi kalau kalian tidak ada ide, mau di apapun menggunakan cara ini, kalian nggak bakal bisa. Ya. Kalau memang ada ide, berarti kamu harus stop dulu apa yang kamu kerjain. Stop dulu aja, udah stop apa yang kamu kerjain. Mulai lagi dari awal, dari brainstorming sama main mapping unit. Ya. Oke. Secara pengertian, brainstorming adalah teknik yang digunakan dalam diskusi untuk menghasilkan gagasan, pikiran, atau ide yang baru. Idenya nyeleneh, liar, dan berani dengan harapan bahwa gagasan atau ide tersebut dapat menghasilkan gagasan yang kreatif guna untuk mencari solusi. Intinya, ya, brainstorming sangat berguna ketika Anda perlu keluar dari sesuatu yang membosankan menurut Anda. Saya keseringan ngerjain logo, saya keseringan ngerjain desain, saya keseringan ngerjain banner untuk sosial media. Desainnya itu aja, warna backgroundnya ungu, tulisannya pakai Arial, tulisannya pakai fontnya pakai itu aja, lalu gambarnya juga ngambil dari situ aja, terus source ngambilnya juga cuma dari Tripik doang. Ya, bosan. Nah, sehingga saya harus tahu, saya harus dapat mengembangkan cara-cara baru dalam memandang sesuatu. Yeah. Nah, brainstorming karena diskusi, sebenarnya kamu bisa mulai dari yang paling simpel dulu, diskusi. Ini menurut saya merupakan salah satu mungkin bagian yang utama ya. Bagian yang utama kelemahan kita sebagai orang-orang visual. Nah, saya bilangnya orang-orang visual ya, karena di kelas 10, kelas 11 ini selama ini mengerjakan sesuatu yang ujung-ujungnya harusnya visual, mau bentuk desain, mau bentuk animasi, mau bentuk video, mau bentuk film, dan lain sebagainya, bentuknya ujung-ujungnya visual. Gitu. Nah, ini kelemahan orang visual. Kalau orang visual biasanya cenderung tidak mau membuka diri, tidak mau ngobrol sama temennya. Jadi yang dia pikirin sendiri, dia coret-coret sendiri, dia pikir sendiri, dia dapat idenya sendiri, dipendam aja. Jadi kalau kayak perasaannya udah dipendam aja sendiri. Gitu. Jadi, nah sekarang dengan brainstorming ini mulailah. Kamu ngobrol, kamu diskusi, nggak harus sama orang yang memang ngerti dengan desain, karena saya juga dapat beberapa in case gitu ya, ngerjain sebuah project, saya nggak ngobrol sama orang yang ngerti desain gitu, tapi saya ngobrol sama beberapa orang yang memang nantinya akan membuka wawasan dan pandangan baru terhadap apa yang saya ingin kerjakan. Jadi mulai dari sekarang cobalah gitu. Jadi sebelum kamu, daripada kamu tulis sendiri, baca brief, kamu telah sendiri, cobalah dari sekarang kamu diskusi, ngobrol. Setelah ngobrol dalam brief itu, biasanya sih yang kamu lakuin selanjutnya dalam proses brainstorming adalah coret-coret. Coret-coretnya semuanya enggak. Bagian yang paling penting aja, sama kayak kamu belajar. Kalau mau ulangan, besok keluarnya apa, mungkin kamu akan baca satu bab full, tapi yang kamu underline, yang kamu simpan adalah beberapa hal yang bagian penting yang akan kemungkinan kamu keluar.
untuk ulangan besok. Sama seperti dalam brainstorming ini. Baca brief semuanya, carilah keyword-keyword yang memang menurut kamu penting. Yang menurut kamu penting ada di brief yang di sini, gitu ya. Setelah itu, buatlah sebuah list. Maksudnya list ada di sini, keyword yang tadi, seleksi mana yang penting, mana yang menengah, mana yang memang tidak terlalu penting. Jadi kamu tahu importannya apa, fungsinya untuk apa. Jadi sebenarnya poinnya adalah di sini. Sebelum kamu desain, sebelum kamu melakukan sebuah pekerjaan visual, basically semua mulailah dari kata. Nggak ada yang ujuk-ujuk dapat brief, langsung buka AI, buka Photoshop, gitu ya, buka After Effects, edit, segala selesai, enggak. Tapi semua ide mulailah dari kata. Oke. Nah, itu tadi brainstorming. Kita masuk ke mind mapping. Tadi udah buat list, udah dicatat, udah dapet kata-katanya. Kerjain, masukin dalam sebuah mind mapping. Ada di sini. Nah, ini saya ambil contoh plumber. Plumber itu apa? Tukang pipa ya? Yep. Tukang pipa, tukang ledeng, segala gitu ya. Nah, kira-kira lihat. Dari list yang kamu tadi, bagian yang paling penting, dia akan keluar di, kalau saya bilang ada di lingkaran pertama. Maksudnya lingkaran pertama ini garis yang pertama ketemu. Ini adalah bagian yang paling penting dipikirkan untuk pertama kali. Plumber hubungannya sama apa? Man. Gitu ya, walaupun mungkin ya saya nggak tahu ada yang woman juga atau gimana. Plumber hubungannya sama apa? Apa yang dibenerin sama dia? Toilet. Toilet ya. Itu ya. Lalu apalagi yang dipentingin? Yang pasti pipa. Betul nggak? Oke. Berikut juga sama toolsnya. Nah, untuk di plumber ini. Ini sebenarnya kalau kamu lihat, ini benar-benar buatnya manual. Tapi sekarang udah ada fitur, nah ini termasuk saya juga beberapa sering gunain. Jadi sebelum meeting, misalnya mau meeting online sama orang, saya buat dulu mind mapping-nya, saya pakai aja beberapa yang ada di sini free kok. Jadi saya buat, kamu juga di dalam situ ada beberapa aset-asetnya, gitu ya, ada beberapa aset-asetnya yang kamu bisa masukin ke dalam situ sebagai penambahan kamu, gitu. Kalaupun ada bagian-bagian yang kurang, misalnya ada kata-kata yang kamu nggak ngerti, padahal sebenarnya itu kata-kata sehari-hari, gitu. Makanya dulu saya pernah menyampaikan di kelas, ada sebuah kalimat yang sebenarnya agak sulit untuk divisualkan. Apa itu? Adalah kata sifat. Kata sifat cenderung lebih sulit untuk kalian visualkan dibandingkan sebuah kata benda. Makanya, dalam proses mind mapping, dalam proses brainstorming, pendekatannya sebisa mungkin mengarah untuk kata benda. Misalnya, jatuh cinta. Jatuh cinta itu sebuah kata sifat. Mau dicari seperti apapun, menjadi sebuah visual, kita harus cari sebuah kata bendanya dulu. Apa yang mewakili sebuah jatuh cinta? Hati. Gitu kan? Misalnya hati. Ada panah. Dan lain sebagainya. Itu dia. Sama kayak kata sifat yang lain. Pusing. Mau divisualkan kayak apapun, pusing itu ya susah. Pusingnya pusing segi apa? Tapi saya akan bantu, saya akan kasih contohnya. Jadi kalau saya, biasanya kalau sudah mentok, gitu ya, kalau sudah mentok nih, misalnya saya buat tadi, saya akan coba dulu, misalnya saya lagi ngerjain sebuah project. Story apa ya?
Apa Li? Bantuin Li. Kasih teh madu, Pak. teh madu. Oke. Teh madu. Teh madu ya. Oke. Mungkin yang dalam pikiran saya yang pertama, teh madu itu nanti di apa namanya? Yang dalam pikiran saya pertama adalah yang pasti teh. Yalah. Kan dari teh. Lalu ada madu. Saya nemuin ternyata di brief fungsinya si teh madu ini adalah untuk relaksasi. Relaksasi gitu ya. Udahlah gitu aja. Oke. Teh, sekarang saya develop lagi idenya. Dari teh ini apa kira-kira yang berkaitan sama teh? Ada daun teh. Lalu biasanya ada kebun. Ya dong. Kebun ya. Oke. Lalu dalam teh ini lagi yang dalam pikiran saya pucuk. Ya. Lalu madu. Madu kita bisa develop lagi hal yang paling mendekati dari madu itu apa? Lebah misalnya. Betul. Oke. Lalu madu itu manis. Lalu sunnah Nabi menurut saya. Lalu ada relaksasi. Ini saya develop dulu aja satu-satu. Relaksasi. Mungkin beberapa dari kita kayak saya mungkin taunya cuman urut, pijat, bener nggak? Nah, tapi kamu bisa kembangin. Jadi kamu nggak benar-benar pure mengandalkan apa yang kamu tahu, tapi kamu bisa ngembangin dengan kamu cari define relaxation. Oke. Nah, kira-kira relaksasi ini menurut Google gitu ya, selama orang yang masih nyari ini, yang banyak orang nyari ini, relaksasi itu berkaitan sama apa aja. Kalau misalnya kalian bingung sama teksnya ini, tuh berarti mental repose, calm, peaceful. Nah, ketenangan segala. Nah, ini kan menurut Google. Nah, kamu bisa tambahin langsung ada di sini. Jadi ini salah satu yang saya lakukan kalau misalnya memang kamu tidak benar-benar ngerti apa yang kamu tahu tentang si kalimat yang ada di sini dalam proses mind mapping. Gitu ya. Bisa melalui teks atau melalui gambar. Oke. Saya lanjut lagi. Oke. Untuk contoh mind mapping yang selanjutnya, nah di sini ada global warming, pemanasan global, gitu ya. Dimana untuk di lingkaran pertama atau di ide pertama berkaitan sama menanam pohon, gitu ya. Ini ada beberapa sini menanam pohon, lalu ada useless, sesuatu yang tidak digunakan, lalu ada berkaitan sama makanan dan lain sebagainya. Nah, kamu udah dapat ini semua. Ini bagian yang penting dari mind mapping. Setelah itu, kamu cari kira-kira, kamu balik lagi ke dalam, misalnya tadi briefnya tentang apa? Teh madu. Kan? Tentang teh madu, balik lagi, oh ya, saya ternyata nemuin. Teh madu itu bagian yang paling di sini ada apa? Itu yang bisa saya kembangkan menjadi sebuah visual. Balik lagi, sebisa mungkin kamu ambil dari sebuah kata benda yang ada di sini. Gitu ya. Oke, misalnya nih, ini ada beberapa yang dicentram sama dia. Ternyata kalau kita menanam pohon, gitu ya. Kalau misalnya kita menanam pohon, jadi visualnya salah satunya global warming itu dengan cara menanam pohon. Lalu ada dengan global warming harusnya kita bisa menekan
biaya untuk kita menjadi hemat gitu ya, kayak penggunaan listrik, air, dan sebagainya. Lalu kalau misalnya ada di travel, kira-kira udahlah mulai gunain tidak menggunakan kendaraan pribadi, jadi dengan jalan kaki gitu ya. Jadi cara-cara poin-poinnya yang menjadi big idea-nya dalam sebuah mind mapping-nya itu apa? Nah, ada di sini. Gitu. Nah, kamu centang-centang di sini. Untuk bagian selanjutnya adalah membuat sebuah bank icon. Yep. Tuh. Maksudnya apa? Membuat bank icon. Di sini sebenarnya membantu kamu untuk tadi poin-poin yang dalam mind mapping saya udah dapet gitu ya, misalnya ada daun rumah gitu ya. Jadi kalaupun daun, kamu buat kira-kira daun simpelnya bentuknya seperti apa. Saya agak naik lagi. Daun kalau misalnya saya buat fill bentuknya seperti apa, saya agak modifikasi jadi bentuknya menjadi seperti ini gitu. Udah bikin aja dulu minimal ada 3 kotak yang ada di sini. Lalu ada rumah. Oke, menurut saya rumah bentuk flat design-nya bentuknya seperti ini. Saya tambahin sebuah dimensi, tapi arah-arahnya tetap menjadi flat design, bentuknya seperti ini. Lalu menjadi sebuah rumah juga, tapi saya membuatnya ke dalam 3D design, jadi bentuknya seperti ini. Lalu penggunaan huruf, penggunaan huruf, optionnya apa aja gitu ya. Nah ini terserah kamu lihat lagi. Biasanya untuk beberapa perusahaan, beberapa pekerjaan yang kamu lakuin, misalnya target marketnya apa, kamu lihat lagi. Kalau target marketnya anak muda, nggak mungkin kan kamu pakai Comic Sans. Ya, nggak mungkin. Tuh ya. Jadi kalau targetnya anak muda, umur belasan tahun, apakah mungkin pakai Trajan Pro? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Gitu. Jadi kamu bisa masukin, ada beberapa ada di sini, bisa bentuknya font-font yang sering kamu gunain gitu ya. Oh ya, misalnya saya biasa gunain untuk di font serif, saya pakai Trajan, silakan masukin di sini sebagai option. Itu. Atau ini sebagai sans serifnya pakai ini, silakan dimasukin. Jadi kamu udah kekumpul di sini, nanti bagian paling terakhir kamu tinggal ngepick aja. Seret. Bagian mana yang kamu mau gunakan. Misalnya, saya akan pick untuk daun yang ini, rumahnya pakai yang ini, untuk fontnya pakai yang ini. Gitu. Ini lebih memudahkan kamu. Jadi saat kamu desain, gitu ya, saat sudah mulai kamu desain, saat kamu mulai animasi, buat layout dalam sebuah animasi, kamu tidak stuck dan tidak berhenti di tengah jalan. Karena mungkin kamu bingung, abis ini gue harus buatnya apa ya? Kesalahannya, mungkin kamu udah kebayang-bayang, oh iya, gue bikin teh madu, itu harus warnanya, harus ada yang warna hijaunya, harus ada warna kuning ke oren-orenan itu, gue tinggal masukin. Dari awal udah mikirin visualnya dulu, tanpa mikirin nanti big idea-nya apa. Big idea-nya ambil dari mana? Yang dari tadi. Mulailah dari kata tadi. Dari kata, kamu bisa kembangin ke dalam bentuk-bentuk sini. Gitu ya. Oke. Nah, itu merupakan tahapan dari brainstorming, dari mind mapping, yang bisa saya jelasin sama kalian. In case, dalam kasusnya, mungkin nanti Fadli akan cerita banyak dari pengalaman-pengalamannya dia, terutama di saat lomba, karena menurut saya bagian hal yang paling penting gitu ya, yang paling sulit menurut saya di saat kamu suruh mikir cepat, suruh hasil yang bagus, yaitu di saat lomba. Nanti Fadli mungkin akan lebih cerita gimana tips and triknya. Sebenarnya ini lebih, mungkin kalau kamu suruh ngerjain sebuah logo desain 6 jam, gitu ya, 6 jam, harusnya branding sama mind mapping ini adalah bagian yang paling banyak daripada kamu ngerjain desainnya. Harusnya. Gitu. Karena dalam mendevelop ide, dalam mencari ide, dalam milih ide, itu bagian yang paling sulit. Nah, ini ntar
Fadli mungkin bisa sharing mengenai tips and triknya. Oke. Sekian dari saya mengenai branding mengenai brainstorming dan mind mapping. Nanti kita akan buka sesi tanya jawabnya di bagian paling akhir aja setelah Fadli. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sandi atas tadi pembukaannya. Mungkin sekarang giliran saya. By the way, suara saya kedengaran jelas nggak sih? Saya di luar lagi hujan. Ya, kedengeran. Oke. Ya. Saya. Ya, kelihatan nggak? Ya, udah. Kelihatan ya? Oke. Baik, sekarang kita masuk ke sesi saya. Mungkin untuk awalnya saya ingin perkenalin diri dulu. Mungkin masih belum ada yang tahu, khususnya bagi yang adik kelas atau yang baru masuk ke SMK Negeri 6. Apalagi nanti mau di-upload ke YouTube juga kan, dan mungkin audiensnya akan lebih luas. Ada baiknya saya kenalin dulu diri dulu ya. Perkenalkan dulu semuanya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadli Ramadhani, Muhammad Fadli Ramadhani. Saya itu sekarang udah jadi alumni sih sebenarnya di SMK Negeri 6. Saya angkatan tahun 2020 lulusnya. Tapi masuknya kira-kira tahun 2017-18an. Ya kurang lebih segitu. Bagi yang nggak tahu juga nih, kenapa saya bisa jadi jadi narasumber gitu ya di sini ya. Karena selama 3 tahun lah saya di SMK 6 itu hampir kebanyakan waktu saya tuh di luar dari kelas ya, itu digunakan untuk pelatihan LKS gitu, untuk memfokuskan diri saya untuk lomba gitu, lomba di LKS desain grafis. Bagi yang nggak tahu LKS desain itu apa, LKS itu adalah lomba keterampilan siswa, dan sebenarnya tuh kalau di SMK 6 itu udah jadi tradisi kali ya. Pasti setiap tahun ikut apa aja gitu, dan LKS itu emang ajang perlombaan umum ya buat anak-anak SMK gitu. Dan ya itu salah satunya aja sih. Mungkin kalau misalnya SMA ada O2SM gitu kan, terus kalau di SMK itu ada LKS. Nah, LKS ini banyak bidangnya. Ada salah satunya yang ini ya, desain, terus ada web juga, ada bikin game juga ada, terus ada banyak, bahkan ada kayak gituin bikin batu bata gitu, atau kayak bikin tembok gitu juga ada. Semuanya ada sih. Pokoknya semua jurusan yang ada di SMK itu pasti dilombain. Nah, terus selama 3 tahun prestasi saya pas saya kira-kira kelas 11, saya itu juara 3 LKS desain grafis teknologi tingkat Jaksel 2019. Itu pas kelas 11. Dan pada saat itu saya nggak lolos buat masuk ke provinsi kan. Setelah itu saya latihan lagi. Akhirnya tahun ini nih, tahun 2020, saya berhasil lolos waktu pas di daerahnya menang juara 1. Nah, habis itu kemarin pas lagi di masuk nasional, alhamdulillah menang juga, juara 1 juga, dan sekarang lagi nunggu buat masuk ke tingkat nasionalnya, yang masih belum tahu kapan. Semoga sih cepat. Alright. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tahu saya itu atas nama Dan Fadi. Mungkin ada yang tahu nama saya Dan Fadi. Ya, kalau misalnya belum tahu bisa langsung aja di follow, karena di situ saya banyak banget bikin karya saya ngepost di situ, desain juga kadang, tapi kebanyakan gambar sih. Langsung aja lah, apa ruginya lah. Terus ini juga foto saya sama Rizky kelas 11, partner saya gitu. Ya kalau gitu langsung aja masuk ya.
Alright. Langsung aja. Masih nyambung kan nih? Masih. Alright. Oke, kita langsung saja masuk ke brainstorming. Sama sebenarnya dari yang tadi Pak Sandi bilang, yang tadi Pak Sandi jelasin itu umumnya aja ya, kayak tentang brainstorming itu apa, terus kayak mind mapping itu apa gitu kan. Nah, tapi selama 3 tahun saya belajar tentang desain, brainstorming itu apa dan mind mapping itu apa, menurut saya pribadi itu mind mapping itu adalah cara supaya kita bisa lebih memilah dengan baik gitu ide yang udah ada gitu. Karena kan kita kadang nih kalau misalnya kalian dikasih tugas gitu atau misalnya disuruh bikin apa gitu. Nah kan kebanyakan kita langsung dapet idenya gitu ya. Oh iya gue mau ini, gue mau itu gitu kan. Mau ada ininya, mau ada itunya. Itu sebenarnya benar, ada ide kayak gitu itu bagus gitu. Cuman kan nggak semua ide yang kita punya itu bakalan relevan gitu sama apa yang si klien minta gitu kan. Misalnya kayak tadi tuh misalnya kayak teh madu, namanya teh madu gitu kan. Nah terus kita mikir kayak oh ya bentar mau ada daunnya buat teh gitu. Terus sama mau ada sarang lebahnya gitu mungkin buat madunya gitu kan. Ya bisa gitu, cuman ntar kalau ternyata kliennya maunya itu fokusnya ke madunya aja gitu, maunya tuh ke minuman madunya aja gitu. Nah terus kan ntar yang daunnya itu kan nggak terlalu relevan gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya diluruskan gitu, dimudahkan dengan menggunakan mind mapping agar ini mind ya bukan main. Agar kita lebih tahu juga gitu mana sih ide yang lebih masuk gitu ke project ini gitu. Nah kalau brainstorming itu juga sama sebenarnya, ya agak beda sih. Brainstorming itu pas awal kita pertama dapat ide itu sebenarnya namanya juga udah brainstorming gitu. Dan bagian dari brainstorming itu ya mind mapping gitu. Ketika kita brainstorming, kita nyari ide tentang kita mau bikin apa, kita dimudahkan dengan menggunakan teknik mind mapping itu kan. Jadi brainstorming itu kayak ininya gitu, kayak kegiatannya gitu. Nah terus cara yang ngelakuinnya dengan mind mappingnya itu. Nah terus supaya lebih paham gitu dan supaya nggak lupa juga, brainstorming atau mind mapping selalu berkaitan dengan ide project atau brief. Oke, itu tolong diingat ya. Maksudnya apa? Kita bukannya nggak boleh sih sebenarnya, kayak lebih mudahnya itu dalam mencari ide itu lebih mudahnya kalau kita itu udah tahu dari briefnya itu dulu, dari ide projectnya itu dulu. Jadi kalau misalnya kita udah paham kita ngelakuin hal apa sih gitu sebenarnya, kita mau bikin apa sih, nah setelah itu baru kita cari idenya berdasarkan dari briefnya itu, dari projectnya itu. Kalau misalnya tadi kayak yang tadi ya teh madu gitu, ya kita udah tahu gitu kayak ide projectnya, oh klien mau bikin produk teh madu nih, ya kita harus bikinnya itu sesuai dari idenya itu, bukan dari yang lain-lain. Karena kan kebanyakan kayak pengen bikin sesuatu yang beda gitu, akhirnya jadi jauh banget gitu dari apa yang disuruh, dari briefnya, dari ide projectnya gitu kan. Nah, itu langsung aja mungkin kalau misalnya beberapa dari kalian udah sering udah tahu gitu, udah paham kayak oh ya gue tahu brainstorming itu apa, mind mapping itu apa. Nah, cuman pasti ngelakuinnya itu kan yang susah gitu. Atau kayak yang belum klik banget gitu. Nah, sebenarnya yang saya rasain juga gitu pas dulu masih awal belajar tentang hal ini itu adalah saya ngelakuin tapi nggak tahu untuk apa gitu, nggak tahu ngelakuinnya tuh ini sebenarnya ngapain sih gitu, maksudnya kayak gue nyari ide yang ini gitu dari project ini buat apa sih gitu. Nah yang hal-hal yang kayak gitu pemahamannya tuh perlu dilakuin terus gitu supaya lebih paham gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya tuh awalnya supaya bisa lebih gampang gitu buat memahamin hal yang kayak gini. Pertama kalian harus paham dulu gitu, kalian ngelakuin apa gitu, ini untuk apa gitu. Nah, terus pemahamannya dari tadi, kita nyari ide buat si logonya itu, atau buat si desainnya itu. Nah, terus tips dan trik yang pertama, yang paling gampang banget, kalau misalnya kalian dapat project gitu segala macam. Hal yang pertama ketika kalian ingin bikin, ya di sini konteksnya logo lah ya, itu adalah pisahkan kata. Pisahkan kata. Maksudnya apa nih? Pisahkan kata itu apa sih? Nah, maksudnya itu ketika kita pertama dapat tulisannya gitu atau kayak namanya dalam bikin logo gitu, kita harus tahu dulu gitu kata-kata, arti dari kata-kata itu apa. Nah, contohnya itu adalah misalnya gini, ada namanya itu Batavi Jazz Festival. Oke. Nah, di Batavi Jazz Festival ini tuh emang secara garis besar kayak gini gitu kelihatannya, dan kayak oh ya udah gue langsung aja bikin Batavi Jazz Festival, aduh apa ya oh dikasih ini jazz-jazznya gitu, bisa kayak gitu mungkin, tapi bakalan jadi agak ribet gitu karena idenya itu kan nggak sesuai gitu, dan bisa jadi nggak masuk juga gitu sama apa yang mau disampaikan gitu kan. Nah, terus cara pertama banget nih yang kalian harus lakuin itu adalah, ya ini briefnya by the way, pendahuluannya ya. Batavi Jazz Festival adalah festival musik tahunan DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh seniman sejak tahun 2010. Terus deskripsinya itu tahun ini mereka mau bikin logo baru gitu, terus segala macam. Nah, setelah kalian pahamin briefnya, kalian langsung masuk ke bagian brainstormingnya, langsung masuk ke bagian mind mappingnya. Dan hal yang pertama yang kalian lakuin itu ya ini, kalian pisahin dulu tulisannya, Batavi Jazz. Nah, habis itu kalian kayak dibikin area sendiri gitu, kayak oh yang ini bagian Batavinya, ini bagian jazznya gitu kan. Nah, habis itu ini tuh sebenarnya digunakan supaya kita memudahkan memudahkan nyari idenya gitu untuk setiap kata-katanya. Saya kayak Batavi itu idenya, Batavi itu ntar perwakilannya apa, jazz itu perwakilannya apa gitu. Jadi kita nggak dari nol banget gitu kayak brainstormingnya. Soalnya kan pas dulu saya kelas 10 gitu, pas pertama diajarin brainstorming tuh pasti ini dulu gitu, kayak mikir ini ngapain ya gitu, apa dulu ya. Nah, tapi setelah ngelakuin, sering ngelakuin gitu ya, akhirnya jadi lebih tahu gitu, oh ini loh yang pertama dilakuin gitu. Nah, habis itu ada lagi nih case kedua, namanya itu Fresh Pad. Nah, si Fresh Pad ini briefnya itu tentang bisnis logistik, mengantarkan sayuran fresh, produsen sayurannya itu terpercaya dan ingin pemasaran via digital gitu kan. Nah, kalian juga langsung bisa tuh dipisahin, walaupun satu kata begini ya, fresh pad gitu kan. Nah, setelah dari situ bahkan lebih mudah banget gitu buat buat nyari idenya gitu, daripada tadi kayak langsung fresh pad satu kata terus kalian cari gitu. Oke. Nah, habis itu tips nomor 2 nih adalah obvious idea dan perwakilan ide. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah ketika kita brainstorming, ini salah satu salah satu kesalahan gitu. Maksudnya kayak salah satu yang pas awal-awal belajar sering dilakuin tuh, kita tuh biasanya nulisinnya tuh yang nggak obvious gitu, yang nggak jelas gitu. Pertama nulisin misalnya kayak teh madu, kita ntar nulisnya kayak langsung lebah gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya yang perlu dihindari gitu ketika lagi nyari lagi nyari idenya gitu.
lebih baik itu kita nulisin sesuatu yang udah jelas banget gitu. Misalnya kayak tadi tuh Batavi Jazz Festival. Nah, setelah kita pisahin nih Batavi dan jazznya, nah kalian langsung cari ide yang jelas banget gitu. Batavi itu Jakarta, oh ya Jakarta itu ada apa sih? Ada Monas. Oh Monas itu ada apa sih? Di ujungnya ada api emasnya gitu misalnya. Terus di Batavia itu ada apa lagi ya? Oh tadi ada tulisannya tuh ada kota tua, terus kota tua. So jazz itu apa sih? Ada trompet, ada drum, ada note juga, ada gitar, ada musik. Hal-hal yang kayak gitu yang harus kalian tulisin gitu daripada kayak nyari oh Batavia itu ini Jakarta Pusat ada bakso kota tua legenda itu nggak ini gitu, nggak relevan banget gitu. Dan ketika nanti logonya udah jadi gitu dan kalian masukin unsur-unsur yang tak terduga kayak gitu, bakalan susah ngejelasinnya gitu maksudnya, karena ya tadi nggak relevan banget gitu. Nah pas di sini ya sengaja saya milihnya itu adalah Monas dan Note. Nah setelah itu kalian bisa langsung ya cari apa ya, langsung di sketsa aja gitu. Logonya mau kayak gimana dari tadi yang bank iconnya yang tadi itu. Nah nanti kok saran saya sih jangan pernah bikin logo berdasarkan dari sketsa pertama gitu. Ketika kita udah punya ide yang kuat banget gitu, terus kita hanya bikin satu opsi, mesti kayak satu sketsa opsi gitu dari si logo itu, bakalan sayang banget idenya. Jadi lebih baik tuh kita dengan satu ide tapi punya ratusan opsi gitu daripada kayak ada ratusan ide cuma bikin satu opsi gitu. Jadi sebaiknya kalau misalnya kalian punya apa ya, punya banyak opsi untuk kelihatannya kayak gimana, dibikin aja dulu gitu, dicantumin aja dulu semuanya gitu. Nah nanti pertimbangannya itu adalah mana yang paling relevan gitu, mana yang paling sesuai nilai-nilainya sama apa yang mau yang klien mau gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya di sketsa habis masukin ke AI, Illustrator atau Corel mungkin kalian pakainya. Setelah itu baru deh jadi kayak gini, Batavi Jazz Festival. Nah, masalah warna atau segala macem dan font juga gitu, juga pertimbangan dari briefnya juga sih sebenarnya. Mungkin kalau misalnya kayak ini kan acara festival musik gitu ya, mungkin fontnya jangan terlalu yang tua-tua banget gitu, mungkin perlu yang muda-muda gitu atau segala macam. Warnanya juga sama sih, kayak oh Jakarta tuh apa ya identiknya, oranye gitu, oh ya pakai oranye gitu. Yang simpel-simpel aja sebenarnya, jangan yang terlalu rumit gitu, karena nanti susah juga kan nyampeinnya ketika kayak oh kita milih ini gara-gara ini kan susah gitu. Tapi ketika kita bikin sesuatu yang udah jelas gitu, yang udah obvious, bisa gampang gitu ngejelasinnya. Nah itu nanti ketika kalian udah selesai bikin logonya, logonya itu juga bisa di implementasikan gitu ke media-media lainnya. Ini nggak terlalu kelihatan. Misalnya itu salah satunya itu kayak ini, kayak Instagram post tentang jadwalnya gimana. Habis ntar ada juga ini unsur desainnya itu bisa dipakai kayak gimana, untuk gimana mana gitu. Yang kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya kayak gini sih sebenarnya kayak apa ya, pengetahuan kalian aja gitu, supaya gimana caranya logo kalian itu bisa masuk ke semua bidang media gitu kan. Dan cara belajarnya ya dengan ngelihat desain-desain lain gitu, dengan lihat Pinterest, lihat Behance segala macam. Nah setelah itu kalau misalnya udah banyak banget referensi, bakalan gampang banget nyari idenya. Oke, selanjutnya itu tadi ada fresh pad juga kan. Nah setelah kita pisahin nih dua kata tadi, fresh dan pad, nah besok kita langsung tulisin yang di bawah-bawahnya itu tuh yang
jelas-jelas aja gitu, yang obvious aja gitu. Kalau misalnya fresh mungkin karena ini bisnis logistik sayuran, nah mungkin kita bisa tulisinnya itu buah, habis itu ada sayuran juga nih, vegetable, terus ada ini apa ya? Saya nggak tahu nih. Terus ada carrot juga, ada onion, ada farm, terus ada nih layer, ada orange. Pokoknya ide peranakan dari ininya sih sebenarnya. Nah, habis itu ada pet itu apa sih? Oh, road, jalan gitu. Habis itu ada masuk jalan apa ya? Oh, jalan apa namanya nih? Farm road gitu. Terus ada country road juga. Tuh ada ya footprint, animal segala macam. Nah, nanti setelah kalian cari idenya gitu, dan kalian udah dapet big idea-nya gitu. Oh, gue mau masukin vegetable sama road nih jadi satu. Nah, itu kan big idea-nya. Nah, setelah itu kalian perlu cari perwakilan idenya gitu. Perwakilan idenya itu yang tadi, yang bank icon. Bank icon-nya itu dibuat berdasarkan dari ide yang udah ada ini. Jadi kalau misalnya kalian belum tahu visualnya gimana, lebih baik cari dari mind mapping-nya ini dulu loh. Nanti setelah itu baru divisualin gitu. Nah, setelah itu baru deh jadi kayak gini, fresh pad. Ini ada buah. Ini buahnya itu sebenarnya kayak kalau nggak salah nih bawang atau apa gitu. Habis ada jalannya gitu nih di negative space-nya. Ini namanya negative space. Jadi bukan bawang. Lobak. Oh iya, iya itu. Ya itulah, banyak kan jadinya perwakilannya. Nah, jadi penting banget gitu. Penting banget suatu visual berawal dari suatu tulisan kan. Itu penting banget gitu. Ironisnya tuh visual di describe gitu, dijelasin itu menggunakan kata gitu, bukan menggunakan visual lagi gitu. Jadi apalagi keterbaikannya gitu, ketika kliennya tuh nggak tahu idenya, nggak tahu visualnya kayak gimana, dan kita disuruh buat ngebikin visual buat mereka gitu kan. Jadi penting banget gitu untuk punya fondasi pemahaman yang kayak gini gitu, pemahaman bahwa lebih baik tuh dari kata-kata dulu, dari kata-kata nggak jelas dulu, baru jadiin gambar gitu. Dan jadi lebih baik ya kalau misalnya kalian ngelakuin pengen bikin apa gitu, lebih baik tuh menggunakan kata-kata dulu, menggunakan mind mapping dulu. Nah, terus setelah itu bisa diimplementasikan lagi ke media-media lain. Di sini ada kartu nama. Ini belakang kartu namanya juga, ada kop suratnya juga di sini. Simple sih, karena kalau nggak salah sih saya itu mereka juga kelasnya itu menengah ke atas gitu. Jadi pengen itu yang simple aja, yang clean aja. Oke? Nah, itu kan tadi kalau kalian perhatiin kasus-kasusnya itu kan yang gampang-gampang ya, yang namanya itu udah jelas banget gitu. Respect, habis itu ada Batavia Jazz, gampang gitu kan. Dan hal-hal masalah ide-idenya tuh bisa langsung kelihatan jelas gitu dari nama logonya gitu kan. Nah, tapi gimana jadinya kalau misalnya nama ininya aja tuh nggak jelas gitu, nama produknya gitu atau nama logonya itu nggak jelas gitu. Nah, itu gimana cara kita nyari idenya gitu kan. Nah, salah satu contohnya yang pernah saya lakuin itu adalah Pasar Sabtu Pon. Kalian bisa bayangin gitu, Pasar Sabtu Pon itu apa gitu, kayak pasar mingguan gitu kan, dan kayak nggak bisa menggunakan tadi gitu, asal pisahin kata aja bisa cari idenya, nggak bisa langsung kayak gitu kan. Nah, caranya itu kalau misalnya kayak gini, kalian perlu pahamin dari apa itu Sabtu Pon. Sabtu Pon, jadi Pon itu apa lagi? Pon itu bulan Jawa loh. Ya, apa bulan Jawa coba perwakilannya? Sekarang ada yang tahu. Nah, habis itu
kalau misalnya kayak gini, kalian itu perlu pemahaman dari briefnya itu. Kalian perlu baca briefnya, dan idenya itu datang dari briefnya itu, bukan dari kata-katanya itu, dari pemahaman brief kaliannya itu. Nah, dalam kasus ini ya, pasar Sabtu Pon ini tuh adalah pasar barang bekas bagus. Nah, mereka itu mendukung barang recycle, mendukung go green, terus ingin pemasarannya itu via digital juga. Nah, dengan pemahaman brief kayak gini gitu, kalian tahu gitu, oh, gua berarti harus bikin logonya itu ada unsur-unsur barang bekasnya nih gitu. Oh, ada unsur-unsur recycle-nya juga nih gitu. Ada unsur-unsur go green-nya juga gitu. Ini sebenarnya apa ya? Kayak garis besar dari briefnya ya. Mungkin kalau misalnya saya ada briefnya bisa saya tunjukin apa ya? Kayak lebih spesifiknya gitu. Kayak oh, ini tuh mereka penjualnya itu dari berbagai macam daerah gitu, dan pengennya kayak ini pasarnya jadi pasar tetap gitu, jadi kayak pasar loak biasa gitu, dan pasarnya tuh lebih menarik gitu. Nah, setelah dari situ kalian udah paham gitu briefnya gimana, kalian bisa langsung tulisin kayak gini, pasar Sabtu Pon, pasar, oke. Habis itu ada di sini ada pasar, terus ada pakaian, ada go green. Nah, habis itu kalian bisa langsung apa ya, langsung cari perwakilan idenya gitu. Pasar itu apa ya? Oh, pasar itu ada tas belanjanya gitu. Mungkin kalau misalnya ada option lain tuh kayak misalnya kayak ada ininya, mungkin ada toko gitu, atau mungkin ada keranjang gitu atau segala macam. Nah, bisa ntar pasar itu jualan apa sih? Dalam kasusnya di sini tuh kan mereka jualan pakaiannya, baju bekas gitu. Nah, terus tulisin nih di sini baju. Nah, habis itu yang terpenting itu kan mereka kayak jualannya tuh mendukung go green banget gitu ya. Jadi disuruh bawa tas sendiri gitu, seingat saya sebenarnya. Nah, habis itu go green itu apa sih sebenarnya? Oh, tanaman gitu kan, atau misalnya tanaman gitu. Ya, go green pasti unsur-unsurnya hijau-hijau tanaman gitu kan. Nah, habis itu setelah dari situ kalian baru bisa bikin ikonnya, baru deh kalian masukin tuh, kalian gabungin semuanya. Tas belanja digabung sama pot tanaman, jadi kayak gini deh. Nah, jadi ada baju, terus ada kayak pegangan tasnya juga, dan bisa kelihatan kayak pot juga gitu sebenarnya. Nah, habis itu kayak ya udah deh, semuanya jadi satu gitu. Dapat deh idenya, baru masukin fontnya kayak gimana, warnanya apa gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemu-nemu yang kayak gini gitu, jangan pernah nyalain kliennya kayak lu nggak jelas banget bikin pasar Sabtu Pon, ya jangan begitulah gitu. Kita emang tugasnya seorang desainer itu untuk menjawab masalah klien dengan visual gitu. Nah, salah satu triknya itu ya dengan ini, dengan pemahaman briefnya gitu. Dengan pemahaman kalau misalnya nama itu nggak selalu apa ya, nggak selalu bisa mewakilkan gitu. Kadang harus ada penjelasannya juga gitu. Nah, terus ada lagi nih implementasinya setelahnya itu ya bisa dijadiin apa sih, pattern ya, pattern buat di background atau segala macam. Nah, bisa bulat-bulatannya juga bisa jadiin sebuah kontainer kayak gini. Nah, abis itu kalau kalian perhatiin nih unsur-unsur semuanya itu kan kelihatannya bulat gitu ya. Jadi kayak unity atau kayak satu kesatuannya itu dapet. Mungkin kalau misalnya perihal apa ya, apa sih namanya, hukum-hukum desain ya, atau apa sih yang basic banget itu juga bisa dibahas di lain waktu gitu loh. Misalnya kayak hierarki, terus kayak unity-nya, terus ada penekanannya juga, itu mungkin bisa dibahas di lain waktu gitu. Atau kalian mungkin bisa cari sendiri juga sih, di internet banyak. Nah, ada lagi kasus lainnya. Ini itu ya sebenarnya nih punya teman saya, dan waktu itu dia apa namanya, minta saya buat bikin apa ya, brandingan untuk mereka gitu. Nah, habis itu pas saya pertama dengar nama itu kayak, oh ini namanya Just Playing. Apa itu Just Playing gitu kan? Kayak kok nggak ini banget gitu. Habis itu setelah dia jelasin kayak, ya emang ini sebenarnya buat Just Playing aja gitu. Kita di sini tuh buat have fun gitu. Jadi Just Playing itu
adalah dari awalnya itu ya dari Discord channel gitu. Nah, Discord server salah. Nah, habis itu mereka itu pengen ngembangin mau jadiin ke YouTube channel gitu kan. Nah, habis itu mereka isi kontennya itu konten-konten gaming, terus juga di dalamnya tuh ya udah have fun aja. Nah, terus gimana caranya kan supaya biar jadi, kalau misalnya kalian tutup ini cuman tulisannya dong jadi just playing, kotaknya itu juga nggak bakalan kebayang gitu kan di otak gitu. Dan caranya ya itu dengan pemahamannya lagi, tanya ke orangnya, just playing ini emang sebenarnya apa sih gitu, terus kenapa namanya just playing gitu. Nah, entah kalau misalnya kalian udah dapet gitu dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang kayak gitu, nah kalian bisa langsung masuk ke brainstorming yang tadi. Nah, langsung dengan trik yang tadi tuh dipisahin just dan playing. Habis itu kalian bisa langsung cari perwakilan ide dari playingnya, dari just-nya itu. Mungkin kalau misalnya dari just-nya nggak terlalu kuat banget ya. Just kan mungkin kayak hanya, terus cuman, atau just playing cuman main. Itu kan nggak terlalu ini banget kan. Nah, berarti kita cari dari playing-nya. Playing-nya itu kan, ya playing itu kan pasti playing game gitu kan. Atau apa ya, bisa bercanda juga, terus juga bisa playing content juga gitu kan. Nah, habis itu kita cari lagi gitu idenya. Itu kalau game itu kan pasti identiknya ke konsol gitu kan, konsol game. Misalnya kayak Xbox, PlayStation, itu kayak ada Switch juga gitu, Nintendo Switch. Nah, terus ada keyboard juga kalau misalnya kalian pakai PC. Nah, terus hal yang kayak gitu tuh bisa jadi suatu ide yang kuat gitu buat si konteksnya si just playing ini ya. Nah, habis itu saya di sini tuh ngambil dari keyboard, dari idenya itu dari keyboard. Jadi kayak apa sih namanya, keyboard pad-nya itu loh. Saya pengen, idenya sih sebenarnya kayak keyboardnya tuh dipretel gitu loh, terus kayak disatuin sama 2 huruf doang itu, J, P. Nah, habis itu keyboardnya itu sebenarnya juga dari keyboard gaming gitu loh, yang kata nonjol gitu, yang keyboard mekanik. Nah, habis itu jadi just playing. Habis itu jadi seperti ini gitu. Jadi ini tuh sebenarnya 2 kotaknya itu kotak dari keyboard. Ya mungkin kalau pertama lihat nggak terlalu ini ya. Cuman ini kotak keyboard. Nah, setelah itu dari sini tuh bisa dikembangin juga gitu logonya. Ini kan namanya singkatannya dari JP gitu kan. Nah, itu bisa jadi kayak just podcast atau just party gitu atau segala macam. Pokoknya yang bersangkutan dengan gaming lah gitu. Ya ini salah satu thumbnailnya sih. Mungkin kalau misalnya kalian pengen check out channelnya bisa langsung diklik aja just playing. Nah, habis itu ya udah sih, mungkin itu segitu aja. Seenggaknya bisa saya pikirin. Udah, alhamdulillah Pak. oh udah, oke. Terima kasih Pak Adi. Yuk. Kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 10 menit aja gitu ya. Ini siapa nih? Waduh. Oh, bukan, oke. Oke, kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 10 menit gitu ya. Tadi saya janji di awal cuma 1 jam acara ini, tapi 2 jam. Agak berlebih ya, tidak apa-apa. Oke. Sambil ada sesi tanya jawab, saya akan share link gitu ya untuk kalian. Kita main link lagi. Isi. Jadi ini nanti link ini kalian isi dengan sebenar-benarnya, karena untuk e-sertifikat gitu ya. E-sertifikat kalian isi, nanti akan saya tutup setelah acara ini selesai. Jadi buruan nih isinya gitu. Jadi nggak usah ditunggu-tunggu lagi. Udah saya share tuh ya, ada di chat.
Ayo kita isi lagi. Gak usah, udah biarin aja. Kayak sekarang ada yang mau ada sesi tanya jawab, boleh angkat Ada yang tangan mau nanya mungkin? atau Ya, boleh ya angkat tangannya. Oke, harus angkat tangan dulu ya. Ada yang ingin bertanya? Ya, mengenai brainstorming ya, jangan di luar dari ini ya. Kayaknya masih pada ngisi link. Iya nih. Dasar. Ya udah, biarin aja. Oke. Di, mungkin pertanyaannya dari saya. Iya, Pak. Oke. Tahu. Dalam proses brainstorming sama mind mapping ini, gitu ya, kamu pernah gak mengalami kendala tiba-tiba di tengah jalan stuck, padahal kamu tuh udah desain gitu ya, udah start desain, saya di lomba udah sejam pertama udah desain, tapi stuck, tiba-tiba lihat lagi briefnya, baca lagi, ternyata nemuin yang baru. Pernah gak gitu? Nah, itu dia sih sebenarnya. Jawabannya itu sering banget. Sering banget. Sebenarnya itu seringnya itu juga ya kalau misalnya di lomba mungkin apa ya, faktor bisa kayak gitu dikit gitu ya. Soalnya kan kalau misalnya di lomba udah ada strateginya gitu, saya udah apa ya, udah tahu gitu kayak 30 menit pertama baca gitu, dan harus dicatat juga inti-intinya apa gitu. Cuman kalau misalnya di luar gitu, misalnya kayak ngerjain project sama orang atau segala macam, hal-hal yang kayak gitu tuh pasti sering banget terjadi gitu. Yang terjadinya itu gara-gara itu perubahan idenya itu sebenarnya. Saya itu sebenarnya nggak masalah gitu kalau misalnya kayak kliennya pengen minta tambahin kata, mau ada ininya, mau ada itunya, nggak masalah gitu. Saya bisa-bisa aja. Cuman kalau misalnya udah perubahan ide gitu, nanti ini misalnya kayak suruh bikin apa ya, logo buka bersama gitu. Ya oke, saya bikinin logo buka bersama. Habis itu ketika udah udah ngerjain terus segala macam, mereka ngubah gitu. Ini buka bersama plus zakat gitu. Zakat gimana saya nyantumin idenya lagi gitu kan. Nah, hal yang kayak gitu tuh sebenarnya bakalan banget ya. Ini buat kalian ya yang mungkin belum pernah ingin atau yang baru-baru awal gitu. Hal yang kayak gitu tuh pasti bakalan sering banget terjadi gitu. Dan yang kalian harus lakuin itu ya tadi kembali lagi gitu ke brainstormingnya. Cuman jangan dari awal banget gitu. Tetap pakai nilai-nilai yang udah kalian dapetin gitu, udah apa ya, ide big idea-nya gitu, tetap pertahanin, tapi apa ya, gunakan penambahan yang tadinya tuh di mananya gitu. Jadi jangan dari awal banget gitu, dan itu bakalan mungkin konteksnya kalau lomba bakalan makan banyak banget waktu gitu. Cuman kalau misalnya di luar dari itu bisa lebih apa ya, bisa lebih dipertimbangin lagi gitu. Gitu sih mungkin. Oke. Mungkin ada yang dari lain yang ingin bertanya, boleh langsung aja. Siapa? Saya, Pak. Siapa tuh? Bayaki dari kelas 992. Oke, suaranya dikencengin dikit, Bay. Halo, tes. Ya, baik. Tolong nama, kelas, nomor absen, terus cita-citanya mau jadi apa? Gak usah. Nanya lo. Mau nanya, Bang Pat. Jadi, misalkan kita dapat project atau brief dari klien gitu kan. Dan yang pasti kita analisis gitu, kita brainstorming, mind mapping, segala macam. Dan kita udah dapet nih. Tapi setelah itu ternyata nggak gimana ya, pas kita submit ke klien nggak sesuai sama seleranya dia. Jadi kayak gimana, pertanyaannya adalah gimana cara memprioritaskan style kita atau kemauan kita dalam brief ini daripada klien itu. I see. Oke. Thank you. Nah, ya kasih. Oke, pertanyaannya itu gimana kalau ternyata udah kita submit
tapi nggak sesuai sama yang klien mau gitu, atau misalnya stylenya gitu ya, nggak sesuai sama yang klien mau. Nah, sebenarnya itu hal tersebut bisa terjadi itu gara-gara, ya mungkin mayoritasnya itu terjadi gara-gara kurang komunikasi antara kita sebagai desainer dan dengan si kliennya ini gitu. Nah, maksudnya apa sih? Dalam proses pembuatan brief, kalau kalian tahu ya, brief, maksudnya brief kertas gitu yang ditunjukin ke seorang desainer. Salah satu cara pembuatannya itu adalah dengan pertanyaan, dengan tanya jawab, dan tanya jawabnya itu nggak se-basic itu gitu. Bahkan bisa kayak 2 jam sendiri gitu, mau nanya kayak gitu. Nah, maksudnya dari pertanyaannya itu emang nanya apa sih? Ya nanya hal itu. Nanya, emang ini tentang apa sih? Ini buat apa sih? Nah, ini tuh ditunjukin buat target market siapa sih? Nah, ini tuh buat ya pokoknya hal-hal yang bersangkutan sama output namanya, output dari desainnya itu. Nah, kalau misalnya nanti setelah kita brainstorming, kita dapat idenya, kasih ke mereka dan nggak sesuai dengan mereka, salah siapa sebenarnya? Ya salah kita. Secara nggak langsung sebenarnya salah kita. Nah, kenapa begitu? Karena kita belum bisa menjawab apa yang mereka mau itu, belum bisa menjawab apa yang mereka mau kan. Nah, cara memprioritaskannya sebenarnya ada lagi caranya. Ketika kalian ngasih desain kalian, logo kalian atau apapun itu ke klien, kalian harus ada namanya presentasi. Oke, kalian nggak langsung kayak ngasih nih, udah habis diam gitu, habis kayak nggak ngasih tahu segala macam, nggak gitu. Kalian harus presentasi juga gitu, harus ngasih tahuin. Oke, jadi pemahaman saya atas apa yang Anda kasih itu kayak gini, makanya saya bikin kayak gini. Nah, habis itu saya bikin kayak gini karena gini. Nah, dengan hal yang kayak gitu, dengan kalian berkomunikasi dengan mereka bakal tahu alasannya juga gitu. Jadi untuk mereka bisa nolak itu juga karena tahu gitu, akhirnya kita tuh nggak sepemahamannya di mana sih gitu. Jadi caranya itu harus lebih banyak komunikasinya. Mungkin saya tambahin tadi, sebenarnya ini juga jadi dilema sama beberapa yang suka ngerjain project atau pekerjaan kreatif ya. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa saya bilang begitu? Karena mungkin ada beberapa orang yang terbiasa, misalnya, gue suka stylenya full gradasi nih, gitu kan. Ya udah, mau nggak mau, harus nggak harus, stylenya sesuai gue, maunya gue, gitu. Karena gue suka sama full gradasi, sama gue suka sama warna tertentu, ya udah gue kerjain apa yang gue suka. Nah, itu bagian hal yang salah sebenarnya. Ya, dalam pengerjaan sebuah project gitu, di bidang kreatif ini gitu. Betul. Karena balik lagi, intinya kamu tuh ngerjain sesuatu ini nanti untuk dinikmati kamu sendiri, apa dinikmatin sama orang lain. Kalau dinikmatin sama kamu sendiri, ya mungkin bisa suka-suka kamu, terserah kamu gitu ya. Kalau misalnya dinikmatin sama orang lain, basically lihat lagi orang lainnya siapa, anak muda, orang tua, atau siapa gitu. Betul. Jadi kamu mesti lihat lagi, mesti cek lagi gitu. Dan yang paling penting satu, saya gitu ya. Saya ya walaupun tahu desain itu dari 2008, saya udah mulai desain, udah mulai ngerjain projectnya sampai sama ke klien gitu ya, sama ke orang. Sampai sekarang saya nggak mau berpegang teguh sama satu style yang memang saya suka gitu ya. Saya nggak mau itu. Tapi saya coba
gimana pun saya develop diri saya kembangin diri saya, apa sih yang lagi tren sekarang? Kan simpel kok, nyari sebuah trend desain yang sekarang kamu cuma bisa buka kamu tinggal buka Behance atau kamu buka Pinterest, lihat aja tren desain 2020 yang tampil seperti apa. Dengan sendirinya, nanti balik lagi sama jam terbang. Yeah. Kalau nanti jam terbang kamu, misalnya kamu, oh ya, gue sering dapet nanganin klien ini, gitu. Beda loh ya. Beda. Kalau kamu nanganin klien yang kliennya itu mengerti desain, misalnya kamu dapat sebuah project, bikin sebuah web untuk seniman di pasar minggu, itu semuanya orang ngerti desain. Secara tidak langsung, klien kamu itu akan paham dan mendikte dia mau style desainnya seperti apa. Beda kalau kamu ngerjain sama-sama bikin web, tapi web desainnya berkait tentang perusahaan, misalnya lembaga hukum. Lembaga hukum, kita tahu benar-benar pure nggak ngerti desain sama sekali. Itu fungsi kamu ada di situ. Kamu bisa explore seliar mungkin ide-ide kamu yang selama ini kamu udah pelajarin. Menurut saya sih begitu. Lihat lagi. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya ya? Siapa ya, Pak? Bayhaqi, Pak. Oke, Bayhaqi. Oke. Ada lagi? Mungkin menanya? Dua lagi. Oh, ada Pak. Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Siapa? Gini, Pak. Kan kalau kita mau mulai ke dunia desainer freelancer. Nah, pas kayak gitu kita enaknya itu mulai dari ngikutin tren desain apa kita buat desain kita sendiri ya? Kak Fadli. Ya, Bapak. Siapa? Ya, Bro. Bro, asik, bro. Nama nama Haikal. Oh ya, Haikal. Pas Andi mah 11 mm. 11 mm. Ya, apa tadi pertanyaannya? Sorry, Bang. Kan kalau misalnya kita mau mulai dari awal kan ya ikut buat jadi desainer freelancer gitu, kayak kita ngupload desain kita ke beberapa website khusus buat desain. Nah, itu enaknya kita dari awal itu mengikutin ngikutin tren desain yang ada, apa kita ngebikin atau ngikutin style diri kita sendiri. Oke. Untuk awal-awal. Pak Sandi. Pak Sandi. Pak Sandi. Pak, itu ini nanti absen nggak sih, Pak? Lu baru masuk ya? Iya. Udah. Absen. Absen apa? Lu nggak denger gue ngomong. Apa lu udah? Saya juga pengen nanya lagi satu lagi. Tuh, ya. Waduh, mana nanya lagi? Jadi gini, kan kita mengikuti sebuah kompetisi desain, misal buat sebuah perusahaan. Nah, terus kita memenangkannya. Namun, ada pihak yang merasa kayak desain kita ini ngekodian punya mereka. Tapi kan kita udah menang juga, itu perusahaannya juga udah ngasih kita semacam hadiah juga kan. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan itu apa tuh? Apa yang kita lakukan, kayak kita lepasin apa kita gimana gitu? Baik, oke. Pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Ya, makasih. Oke, baik. Pertanyaan yang sebelumnya, antum main di jalanan atau gimana sih? Bisik banget. Ya, jadi pertanyaan sebelumnya yang pertama tadi, apa yang harus kita lakuin kalau kita mau jadi freelancer? Hal yang pertama kita lakuin, gimana sih kalau mau ngupload ke sosmed yang isinya desain? Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin yang kayak gitu kan, apa ya,
lebih ngomongin ke value kan, lebih ngomongin ke nilai lu gitu, nilai lu sebagai desainer gitu, atau kayak nilai lu sebagai seniman itu bisa apa kan. Nah jadi ya itu masalah pribadi lu gitu, lu ingin nunjukin kemampuan lu yang sebelah mana gitu, lu ingin nunjukin lu bisa apa itu bagian mananya gitu. Mungkin kalau nanya apakah lu harus ngikutin tren atau kagak, ya terserah lu gitu. Kalau emang lu kuat gitu dan lu bisa gitu untuk bikin apa ya, untuk ngelakuin, untuk bisa ikutin sebuah tren gitu, dan apa ya, jadinya bagus gitu di situ dan bakalan bisa memikat orang, ya lakuin gitu. Cuman kalau misalnya emang diri lu pribadi punya nilai yang cukup kuat gitu buat bikin desain yang lu mau, atau lu udah pernah kerja sama orang lain dan ternyata hasilnya bagus gitu, ya lu bisa nunjukin di situ juga gitu. Jadi kalau misalnya masalahnya jadi pekerja lepas kan bukan lagi perihal apa ya, bukan lagi perihal ilmu lu setinggi apa gitu, cuman kan lu bisa apa gitu kan, yang ditanyain kan jadi lu bisa apa sih sebenarnya gitu. Nanti pertanyaan yang berikutnya, kalau misalnya kita ikut lomba nih, ini agak gimana gitu pertanyaan. Kalau kita ikut lomba terus menang, gue jawab nggak ya kalau peserta lainnya ngambek gitu, kayak aduh nggak sesuai. Nah ya logikanya ya lu kalau menang kan berarti kan itu udah disetujuin sama kliennya kan, udah disetujuin sama yang bikin lombanya gitu. Berarti kan apa ya, desain itu berarti memang sesuai sama nilai-nilai mereka gitu. Nah yang nyambung juga nih sebenarnya pertanyaannya ke visual dan ide itu kadang nggak bersangkutan loh. Visual dan ide itu sebenarnya kadang nggak bersangkutan. Ada visual yang gampang banget, yang simple banget, kayak cuman kotak di dalam buletan gitu misalnya. Itu simple banget kan. Nah cuman kalau menurut klien emang itu idenya gitu, idenya bahwa emang kotak dalam buletan itu adalah ide besarnya, ya itu bisa jadi apa ya, emang bisa jadi intinya gitu. Jadi nggak perlu sebuah visual yang kayak gimana gitu, yang bagus banget atau meriah banget, asalkan emang idenya gitu dan konsepnya sesuai sama yang klien mau, ya itu bisa berarti. Gitu sih. Gitu. Oke. Tadi Ataya ya. Yang pertama. Saya mau nanya dong Pak. Bentar. Saya tanggepin bentar ya. Oh ya udah. Oke. Akhirnya ngelihat Adul juga. Halo guys, saya pertama kali join guys. Semuanya halo. Berisik. Udah. Oke, saya lanjut ya. Untuk pertanyaan yang pertama, freelancer. Sebagai freelancer, maksudnya kamu tuh buat apa namanya? Bukan buat konten ya. Jadi buat template-template gitu ya. Misalnya buat template-template desain, kamu masukin, kamu jual. Lihat lagi sih sebenarnya apa yang kamu lihat itu adalah, saya setuju tadi sama Fadli, value-nya dalam diri kamu tuh apa. Karena kalau balik lagi, ada dua sebenarnya. Tadi kamu yang tunjukin itu, ada seorang freelancer yang untuk buat template-template itu, berarti kan dia kerjanya tidak berdasarkan pesanan. Ngerti gak maksud saya? Sebenarnya nggak punya klien nggak bikinin brief, dia bikin sesuai apa yang mau dia, terus dia jual. Berarti kan di sini ada poin gimana kamu buat sebuah desain yang bagus, gitu ya, yang bagus, warnanya bagus, desainnya bagus, layoutnya bagus, terus kamu jual, ada orang tertarik sama desain kamu dan dia beli. Gitu. Berbeda sama orang yang memang basically dikasih brief, suruh ngerjain brief, kerjain desain, ya berarti nggak boleh keluar dari brief. Gitu. Kalaupun mau explore, berarti kagak boleh keluar dari brief. Nah, itu bedanya. Nah, balik lagi, strateginya gimana? Ya kalau tadi, ya kamu lihat, develop diri kamu tuh seperti apa gitu. Sekarang, kamu bisa, misalnya, oh ya, saya handal dan ahli dalam membuat flat design. Flat design masih, apa namanya, masih tren nggak di 2020 ini? Setahu saya enggak.
Di 2020 Iya. ini flat design udah berkurang. Flat design itu mungkin 3 tahun, 4 tahun yang lalu orang masih pakai flat design. Tapi sekarang enggak. Iya. Nah, sekali lagi, akankah idealis kamu luntur di situ gitu ya? Ya harusnya kan kalau misalnya kamu mau laku, kamu mesti belajar apa yang tren sekarang, kamu buat, kamu aplikasiin. Menurut saya seperti itu. Oke. Terus untuk kasus yang kedua, saya sering menjadi tokoh yang melaporkan hal kayak gitu sebenarnya. Gitu. Ini in case gitu ya. Dalam kasus ngerjain desain, ya kita sebut aja 99 design. Mungkin salah satunya yang tadi Ataya ikutin mungkin itu. Di 99 design itu dari orang berbagai belahan dunia manapun yang punya keahlian megang Illustrator, megang Photoshop, megang InDesign dan lain sebagainya, join masuk thread. Join ada di situ. Tapi kualifikasinya yang dilihat seperti apa? Ada orang yang baru 2 bulan, 3 bulan megang Photoshop, megang Illustrator, ngerjain logo, lihat kanan kiri desain yang lain, jebret, selesai, menang. Itu yang terjadi biasanya sama desainer-desainer yang ada di Indonesia. Nah itu biasanya yang saya suka laporin begitu. Yang kopas-kopas doang gitu ya Pak? Sebenarnya bukan kopas. Jadi balik lagi sama brainstorming sama mind mapping. Kalau kamu ngehargain sebuah brief, harusnya kamu tidak meninggalkan sesuatu hal yang sakral dalam proses pengerjaannya, yaitu brainstorming dan mind mapping. Betul. Kalau kamu ngerjain itu dulu, ide yang kamu buat, kamu nggak usah takut. Kamu tinggal kasih lihat nih, gue punya brainstormingnya. Nih, gue punya hasil mind mappingnya. Nih, gue punya hasil sketsanya. Tunjukin aja. Betul. Gitu sebenarnya. Walaupun ada istilah apapun yang lu buat sekarang itu nggak ada yang original. Ya benar, nggak ada yang original. Semuanya implementasi dari Karya sebelumnya. tambahan-tambahan dari karya yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Nah, tapi sekarang dituntut lagi kan, ya namanya kalau misalnya lu yakin sama yang lu buat, itu harusnya prosesnya dengan benar, ya kamu tinggal kasih tunjuk aja, nih, kenapa bisa dapet buletan ketemu sama persegi di Pathfinder jadi satu? Karena idenya ini, gue dapet brainstorming seperti ini, mind mappingnya seperti ini, jebret, gue kirim. Gitu. Jadi nggak usah takut. Kalau misalnya benar, ya kalau misalnya lu lihat kanan kiri, gabungin, ganti warna, ganti font, selesai. Kemungkinan itu yang jadi masalah. Iya. Oke. Satu lagi nih. Oke Pak. Oke, makasih. Ya, satu lagi. Saya Pak. Pak, saya tadi nanya kan Pak. Nanyanya bener gak? Beneran. Ya udah, apa? Nih Pak, kan kebanyakan orang tuh ngedesain tuh ngikutin sesuai kemauan pasar ya Pak. Emang nggak ada salahnya sih, cuma lebih baik yang laku di pasaran kan, karena saya nggak tahu juga, lebih baik mendingan jadi orang yang idealis sesuai karakter kita atau ngikutin sesuai kemauan pasar Pak. Oke. Udah. Iya. Oke. Ayo Dli, mau Fad dulu apa saya dulu? Saya dulu aja Pak, saya kan yang paling banter ilmunya. Ya, baik, pertanyaannya itu lebih baik ngikutin kemauan pasar atau kemauan pribadi kan? Ya, kemauan pribadi, idealis karakter dari cara kita ngedesain. Benar, berarti diri sendiri dong. Ya. Ya apa bedanya boy? Ya, jadi jawabannya itu nggak dua-duanya sebenarnya. Ya kita nggak bisa ngelakuin hal semau kita pribadi gitu sebagai desainer dan nggak bisa gituin kemauan pasar juga gitu. Pasar kan secara luas gitu kan. Yang kita harus lakuin itu ya kalau misalnya konteksnya sebagai ini ya hubungan dengan kliennya ya, yaitu kemauan dengan kliennya gitu.
Tapi kalau misalnya konteksnya sebagai lu desainer freelancer di marketplace gitu, misalnya kayak di mana ya, Canva segala macam, ya emang ada, bisa jadi hal yang tepat tuh emang ngikutin kemauan pasar kan. Ya cuman kan balik lagi, emang gunanya web itu kan dicari untuk orang yang apa ya, orang yang membutuhkan gitu. Emang dia lagi butuh kartu nama, ya lo harus bikin kartu nama yang sesuai sama mereka mau gitu kan. Nggak mau. Ya, cuma kalau misalnya kayak hubungannya dengan klien, ya lu harus balik lagi sesuai sama klien gitu. Jadi sebenarnya tuh, lu belum pada tahu ya, kalian belum pada tahu perbedaannya desainer sama seniman ya? Apa perbedaannya? Udah. Oke. Mungkin ada yang udah, ada yang belum ya. Ini yang saya jelasin ya. Sebenarnya perbedaan antara seniman dan seorang seniman dan seorang desainer itu, seorang desainer itu membuat sesuatu berdasarkan orang lain, khususnya klien ya, atau kayak ya tadi itu kayak misalnya kayak marketplace atau segala macam. Nah, seorang seniman itu ngelakuin sesuatu karena membuat sesuatu karena diri sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngebuat sesuatu karena emang kalian mau gitu, atau dengan idealis kalian sendiri, ya kalian bisa dibilang seniman gitu, kalian tuh artis gitu. Cuman kalau misalnya kalian ngelakuin atas berdasarkan ingin orang lain gitu, klien atau misalnya marketplace, ya kalian bisa dibilang desainer gitu. Nah jadi balik lagi, kalian mau jadi desainer atau mau jadi seniman gitu? Mau jadi lagi. Seniman. Oke, gitu ya. Iya Pak. Itu kira-kira. Oke, terus mungkin cukup pertanyaannya gitu ya. Saya juga tadi saya kan janjiin hanya mungkin sejam, jadi kita ngaret sekitar 2 jam gitu ya. Ini mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya tutup sama Fadli mungkin. Oke. Mungkin yang pengen saya sampaikan itu cuman apa ya? Upload fotonya Pak, gimana? Sebenarnya kalau saya cuma mau nyampein belajar di bidang kreatif, misalnya kayak gambar, ngedesain, nyanyi, bikin film atau segala apapun deh yang ada di bidang kreatif, itu tuh nggak kayak belajar naik sepeda. Kalian sekali belajar abis itu bisa selama itu nggak kayak gitu, dan nggak akan kayak gitu sebenarnya. Jadi kalian tuh bakalan perlu terus dan selamanya sebenarnya belajar terus. Kenapa kayak gitu? Ya karena tuh di bidang kreatif itu bidang yang emang setiap saat itu pasti berubah gitu, pasti ada yang baru, pasti ada yang lebih bagus, ada yang lebih lebih relevan gitu segala macam. Dan emang tugas kita gitu sebagai pekerja seni untuk belajar mempelajarinya gitu. Jadi pesan saya sih sebenarnya, walaupun kalian masih di sekolah gitu, atau walaupun kalian masih belajar gitu di kelas, ada baiknya gitu untuk kalian bisa belajar sendiri gitu. Kalian cari-cari sendiri, terus lebih mempertanyakan sendiri juga gitu, kayak ini kenapa bisa kayak gini, ini bikinnya gimana ya, kok warnanya kayak gini sih. Hal-hal yang kayak gitu tuh sebenarnya hal mempertanyakan sesuatu gitu. Cuman besar gitu untuk perkembangan diri kalian gitu. Jadi pesan saya sih cuma itu doang sih, lebih baik kalian terus belajar terus, dan ya jangan menutup perkembangan diri kalian gitu. Itu aja sih. Pak, pertanyaan terakhir boleh nggak Pak? Udah. Tutup. Waktunya udah. Oh ya udah dah. Oh cukup. Kalau dari saya, makasih Fadli ya atas sharingnya gitu ya. Saya berharap juga ini bukan yang terakhir, tapi ini pembuka dari apa yang ingin kamu berikan sama adik-adik kelas kamu. Amin, ya. Jadi
ya insya Allah kita akan buat lagi gitu ya. Kalau dari saya tetap sama kalian, sebenarnya intinya tugas yang saya berikan itu adalah cara simple dan cara gampang kalian untuk belajar desain gitu ya. Belajar desain, memahami brief. Jadi kalau misalnya kamu nggak jalanin prosesnya, kamu cuman mau lihat hasil akhirnya, kamu download dari Freepik, kamu rubah, ganti warnanya segala, itu nggak akan membuat kamu berkembang sebenarnya. Gitu. Nggak akan buat kamu berkembang dari segi pemahaman kamu, pemikiran kamu, dan sebagainya. Itu sayang aja, ini mumpung masih kelas 10, ada kelas 10, ada kelas 11, gitu ya. Sayang aja, nanti kamu belajar 3 tahun, tapi kamu nggak benar-benar ngerti bagaimana caranya untuk ngasilin ide. Padahal yang kamu tahu sendiri, orang dengan pekerjaan yang paling mahal itu adalah pekerjaan yang seni dan menggunakan idenya sebagai pekerjaannya. Itu dia. Oke? Iya, Pak. Sekian mungkin dari saya. Terima kasih sekali lagi Fadli. Jadi saya masih buka terima kasih banyak sekitar jam 3 tepat 15.00 untuk kalian isi. Tadi nggak pada bisa upload foto, untuk kalian isi fotonya. Jadi saya minta fotonya selfie. Kalau nanti ada foto yang cuman screen-screennya doang di print screen, jadi nggak boleh. Jadi saya berharap kamu selfie lagi acara dan kegiatan ini terus kamu upload, gitu aja ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ada Jamet, canda. Nanti saya